Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart students. Meet again with me Sir Ical here or Papa Os in English Literasi. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Well my smart students, today we are going to learn about prediction, ya. Paragraph prediction. Well, my smart student, the first thing that we have to know, we have to understand about the goals in making paragraph predictions, right? Making paragraph prediction is important in reading to know the students' critical thinking. So this is really helps the students to understand about what paragraph are going to be in the next paragraph, the following paragraph, or in preceding paragraph. Next, let's see this one. There are three kinds of tips that commonly we use in paragraph prediction. Time management, how to measure your time, and then recognizing the types of the text, and then the last one is error studying. Ketiganya ini harus kita kuasai baik-baik, bagaimana mengatur waktu, bagaimana mengatur dan mengetahui tipe-tipe dari pertanyaan tersebut. Kemudian, sini saya akan menjelaskan ada beberapa tipe pertanyaan that's commonly used in English Literacy, atau biasanya paling sering muncul 12 tipe pertanyaan ini, itu saja yang selalu ada pada English Literacy, pada pembelajaran literasi. Yang mana yang pertama adalah menanyakan tentang topic of the text. Selalu muncul ini. Kalau ada pertanyaan mengenai topic of the text, ada strategi khusus bagaimana menjawabnya. Dan saya juga pernah membawakan materi ini. Ketika anak smartku yang lain belum mendapatkan materi ini, you can see the delay on e-andalan ya. Bapak Ibu bisa membimbing anak-anaknya untuk melihat kembali penjelasan tentang topic of the text tersebut. Kemudian main idea juga sudah pernah dijelaskan di Smart School. Ini paling sering muncul pada tipe pertanyaan di English Literasi. Setelah main idea ada juga biasa pertanyaan yang mengatakan tentang author's attitude, atau biasa kita katakan sebagai tone, author's attitude. Bagaimana pandangan penulis ya, sikap penulis tentang apa yang dia tulis tersebut. And then the fourth one is the purpose of the text. Apakah teks itu tujuannya untuk entertain, yang biasanya dia menggunakan narrative text, to amuse, to persuade. Itu juga pernah kita jelaskan. So when you miss the live, you can watch the delay ya in e-andalan. Okay guys, my smart students, next. Ada specific information. Specific information biasanya muncul pada soal-soal berbentuk functional text seperti announcement atau invitation, atau juga biasa dalam bentuk personal letter.
itu specific information biasanya muncul di situ. Tidak menutup kemungkinan dalam teks-teks besar seperti teks eksposisi juga ditanyakan specific information. So, this is always happen in English literacy. And then number 6 itu identify the relationship between paragraph. Jadi di sini menghubungkan melihat hubungan dengan paragraf pertama dengan paragraf kedua biasa juga muncul di soal-soal literasi. Apa hubungan paragraf pertama dengan paragraf kedua? Ya. Dan selanjutnya yang biasanya muncul adalah paragraf prediction. Apakah itu diprediksi paragraf sebelumnya atau pada paragraf sesudahnya, atau prediksi apa kira-kira yang terjadi daripada paragraf tersebut. It always happen here, always come up in English literacy, guys. Kemudian inferring, ada lagi summarizing, ya. Ini hampir sama. Dan kemudian ada masuk kategori soal yang berupa restatement, di statement ulang. Jadi the following paragraph best describe bla bla bla, biasanya di paragraf pertama yang digarisbawahi bisa diganti sebaiknya seperti itu di restatement kembali. Oke, ada namanya meaning of the word or synonym. Word meaning or synonym, apa sinonimnya? Jadi kalau nanti ada kata kerja, otomatis sinonimnya juga kata kerja, kata sifat semuanya. Di situ sering muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, nak, ya. Oke, and the last one adalah reference, ya. Penggunaan personal pronoun yang biasa digunakan di sini untuk bagian reference. Jadi ke-12 tipe pertanyaan inilah yang selalu Anda temukan di English literacy. Commonly not come out from these 12 questions. Jadi semuanya biasanya fokus pada pertanyaan ke-12 ini. So you have to really understand how to answer the topic of the text, how to answer the main idea, how to answer the attitude of the writers, atau tone. Ini tidak bisa dipilih-pilih, oh ini mau saya pelajari deh, ini saya suka. No, you cannot skip anything. You have to like them. Bukan lagi bilang tipe-tipe Anda di sini tidak ada. Sini you have to know all of this. Kalau kamu mau menguasai atau mengetahui, menjawab soal-soal Anda dengan baik dan benar. Alright guys, understand that? Well, very nice. Okay, my smart students, I have a strategies here. Strategi ada 5 yang saya akan berikan bagaimana caranya kita bisa menjawab ke-12 poin pertanyaan yang biasanya muncul dalam English literacy. Ready guys? Check it out this one. The first one is skimming. Secara umum, generally, everybody knows about this. Skimming. Apa itu biasa soal apa itu Pak yang muncul untuk skimming? Soal apa sir yang biasanya muncul untuk skimming? Biasanya skimming ini karena dia itu skimming strategi membaca cepat. You just can find out using skimming itu topic of the text. Biasa menanyakan topic of the text, kita skimming aja teksnya. Easy guys. Easy kalau menggunakan skimming ini. Jadi baca saja paragraf pertama, pada paragraf kedua cuman dibaca pada baris-baris pertamanya saja. Itu sudah bisa kita understand the skimming, ya. Kemudian after that ada namanya scanning. Scanning itu kita harus baca secara detail, nak. Word ordernya apa, kalimatnya bagaimana, itu dibutuhkan ini details. Jadi cara membaca scanning itu supaya kita bisa mengetahui nanti informasi yang tersirat di dalam itu ada main idea. You can understand about the main idea by scanning all the text. Ya. Selanjutnya inferring. Inference, ya. Inference, menarik kesimpulan dari apa yang kita sudah scanning. Jadi dari skimming menuju ke scanning, kemudian kita inference. After inferencing, ya, we have to understanding the structure of the text. If you don't understanding the structure of the text, it's hard for you to understanding or to know the meaning of the text. Ya, what does this text wants? Kita juga it's hard to predict, it's hard to know the purpose.
if we don't understand about the structure of the text. And then the last one, prior knowledge. Kita harus punya ilmu pengetahuan tentang apa yang kita baca sebelumnya. For example, you are talking about illegal logging or what they say global warming. When you have your prior knowledge or personal experience about global warming, it's very easy for you to understand about the text. Even you just use skimming strategy. I ever read this one in another places, in another media. Itu kalau kita punya prior knowledge sangat mudah. Bahas sedikit aja. For example, naratif. Naratif, if you always listen atau heard or watch a story tentang cerita itu, langsung prior knowledge-nya itu sudah di-recount di sini, sudah terekam kembali, bisa di-recount kembali apa yang sudah kita baca. So, prior knowledge is really important to have if you want to know, if you want to answer such a question in English literacy. You got that? Can I make you out, guys? Bisa paham, nak? Alright. Nanti kalau belum paham banget, bisa hubungin gurunya ya. Or you can DM also. Ada nanti saya kasih Instagram saya ya. Alright, guys. My beloved smart student, why we making prediction while reading is important? This is almost the same with the goals. Because making prediction is important. Why? Because making prediction is a one of reading strategy which encourages students to use details and clues from the text to anticipate what happened next in the story. Right, guys? And then, what is the goals of predicting paragraph? In predicting paragraph, what is the goal? Predicting supports the development of critical thinking skills by requiring students to draw upon their prior knowledge and experience, as well as observation to anticipate what might happen. Jadi di sini dijelaskan ya real bahwa your skill, your critical thinking, to draw upon your prior knowledge. Jadi ilmu pengetahuan kita sebelumnya atau personal experience, pengalaman kita sebelumnya dengan ditambah lagi observasi yang ada dengan teks tersebut, it's really easy for us to anticipate what may happen. Semakin kita banyak membaca berita-berita eksposisi atau teks-teks eksposisi, semakin kita bisa predict what will happen, ya. And then the ability to make logical prediction support the development of the ability to formulate hypothesis. Sampai di sini anak-anakku sudah paham kenapa perlu kita mengetahui bagaimana predicting paragraph. Jadi dalam membaca itu biasa sudah ada di pikiran kita menangkap, sama dengan membaca naratif ya. Watching, not only by reading but also by watching. Menonton film juga biasa, film India itu sudah bisa diprediksi. Oh, sutradara nanti seperti ini. Begitu juga sama dengan teks prediction kita dengan paragraf-paragraf selanjutnya. Oke, what is prediction in reading? Prediction in reading adalah strategy in which reader use information from the text, including the titles, headings, pictures, and diagrams, and their own personal experience to anticipate what they are about to read or what comes next. Jadi kenapa kita harus memprediksi? Kenapa ya? Why? Apa prediksi dalam reading tersebut? Jadi itu adalah strategi yang digunakan oleh para pembaca untuk memakai informasi yang ada dalam teks tersebut termasuk title-nya. Jadi sebelum memprediksikan apa ini paragraf selanjutnya, kita harus tahu topiknya and then you have to know about the main idea. Karena ini tentang paragraf-paragraf, we are talking about paragraf-paragraf prediction. Jadi nanti kita kalau melihat soal cari paragraf-paragrafnya saja, because this is not talking about the whole sentences but only per paragraf. Oke guys, masih semangat?
Oke deh, I like that. I'm happy for you. Oke, my smart students. Ada saya kasih sedikit tips to know about paragraph prediction. Pertama, tentukan ide utama setiap paragraf. Determine the main idea of each paragraph and understanding about the relationship of paragraph. Pahami hubungan tiap paragraf. Jika soal meminta mengenai lanjutan sebuah paragraf, if the question asks you to continue or to asking about the following paragraph, mengenai lanjutan sebuah paragraf, perhatikan paragraf sebelumnya. So you have to pay attention to the preceding paragraph. Jadi paragraf sebelumnya. Carilah pernyataan yang logis yang cocok sebagai lanjutan paragraf. Find out the logic statement which is really suitable to continue the paragraph. Ya, ini adalah tipnya. So find out the main idea. Kemudian don't forget about the first paragraph. Kalau asking about the second paragraph itu juga preceded paragraph. Oke. Pertanyaan-pertanyaan apa biasa sir yang muncul kalau menanyakan tentang paragraf? Pertanyaannya biasanya hampir sama di semua nak. Contoh-contoh pertanyaannya ini yang akan saya kasih lihat ya. Ini adalah typical questions in paragraph prediction. Yang seperti apa sir? Wait, don't worry. I'll make you happy. What topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Jadi kalau sudah mendiskusikan paragraf pertama, kira-kira kalau disambung ini teks, kalau disambung paragraf ini, kira-kira dia membahas masalah apa lagi tuh? So when you understanding about the main idea of the text, the topic of the text, we can imagine ya. We can imagine what will happen. Bukan imagination ya, bukan Shawn Mendes di sini ya, but imagine, only imagine. Alright, the paragraph following passage will most probably discuss almost the same, right? And then from the first paragraph it can be predicted. Dari paragraf pertama kita bisa memprediksikan. Kalau pertanyaannya seperti ini, bukan pada paragraf selanjutnya, tapi pada isi pertanyaan tersebut yang betul-betul kita harus prediksi makna. Di sini understanding the structure of the text. Apa yang akan terjadi kalau paragrafnya mengatakan seperti ini. Itu namanya in the first paragraph atau the third paragraph, the second paragraph. Can be predict that. The paragraph preceding the passage most likely discussed. Yang pertama tadi di sini ada namanya following. Nah, kalau following itu pertanyaan menunjukkan kepada paragraf selanjutnya. Kalau ada nanti yang pertanyaan dibilang preceding, itu adalah pertanyaan pada paragraf sebelumnya. Jadi berkaitan. Jadi tadi ada dikatakan tipsnya baru cari keterkaitan antara paragraf. Ya. Oke, sampai di sini. Can I make you out? Saya bisa buat Anda paham kan tentang hal ini? Guys, anak-anak smartku sekalian. Oke, now kita lihat contoh soalnya. First of all, kalau kita tipsnya mau menjawab ini, jangan dibaca dulu semua ini. Pokoknya, this is not your type. Skip aja dulu, swipe. Tapi lihat dulu berapa paragraf di sini. This is the first paragraph. See one, the second paragraph, and then the third paragraph. 3 paragraf di sini. So, we want to know apa yang mau ditanya di sini. Apakah paragraf pertama, kedua, atau ketiga? Apakah dia preceding atau following? Let's check it out. Ya. Pertanyaannya, from the first paragraph it can be predicted that. Ya. Paragraf keberapa? Iya, cerdas banget ini anak semua tahu deh. Iya, paragraf pertama. Oke guys, anak-anakku sekalian. Kira-kira apa pilihan jawaban yang ada muncul di situ? NASA will be more concerned with the food production in space than with food production on Earth. Itu pilihan pertama. Yang kedua, the United Nations estimates the Earth will have to feed billions of people for a decade. Lihat kata-kata kuncinya semua. The most crucial aspect of long-term
space exploration will be astronaut nutrition, and then conventional agriculture will succeed in feeding astronauts if it is combined with NASA's techniques. And the last one, in the future there will not be enough land for conventional agriculture. Jadi yang pertama di situ tadi membahas tentang food production. Jadi diperhatikan di situ ada sini food production in space. Kira-kira apa yang ada prediksi tak di sini? Masa lagi feed billion people for a decade, and then crucial aspect in space exploration will be astronaut nutrition, dan di sini masuk tentang conventional agriculture in astronaut, dan ini juga conventional agriculture in the future. Ya, lihat di situ. Dari beberapa pilihan jawaban ini sekarang kita baca dulu paragraf pertama. Kasih hilang dulu ini dan kita move on di slide selanjutnya, tapi jangan move on dari channelnya ya. Oke, let's see this one. Paragraf pertama, the first paragraph itu paling pertama dia mengatakan the United Nations predict Earth will have to feed another 2.3 billion people by 2050. Jadi sudah diperkirakan ini. Ya. Tahun 2050 nanti akan tambah banyak orang, 2,3 miliar lagi. Kemudian di paragraf ini juga dijelaskan bahwa conventional agriculture may not be able to meet that demand. Sudah tidak bisa, kemungkinan tidak bisa lagi memenuhi. Ya. Tapi sini luckily NASA has been working for decades to tackle food production in the space. Di sini juga ada dijelaskan bahwa NASA itu bisa membangun atau menanam ya agriculture di space. Yang di bawah minimizing water use and energy consumption and eliminating soil. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau pertanyaannya tadi menanyakan what can we predict? Apa ya pertanyaan tadi? Apa prediksi kita yang akan terjadi pada paragraf pertama? Perhatikan baik-baik kan anakku. Yang pertama itu diprediksikan bahwa 2.3 billion people in 2050 nanti akan lebih banyak orang lagi, dan conventional agriculture may not be able to meet the demand. And ada lagi NASA ya, decade tackle production both on Earth and in space. Jadi sudah bisa di bumi dan di luar angkasa. Keren banget ini NASA ini. Oke. From the first paragraph, it can be predicted that. Nakku yang mau menjawab, bantu saya menjawab. Please type up. Type on your laptop di depan situ. Jadi silakan masukkan di kolom komentar. Kira-kira dari kelima pilihan jawaban ini yang bisa kita prediksikan pada paragraf pertama itu apa? Apakah NASA akan lebih concern pada food production? Ada nggak tadi? Kalau nggak, bagian B cek. Yang mana sayang? Silahkan muncul SMA berapa? Yang masukkan jawabannya. Hi smart student, come on, give me your response. What is your answer? Ada dari SMA 3 Maros? Silahkan. Yang mau masukkan jawabannya? Ya. Oke, jadi yang paling tepat yang menggambarkan apa yang prediksi kita di soal tersebut adalah bagian apa? Iya nak, bagian E. Jadi yang paling tepat itu di sini adalah di bagian E. Di masa depan, in the future, there will not be enough land. Ya, there will not be enough land for conventional agriculture. Jadi pada paragraf tadi baris ketiga atau keempat itu
mengatakan bahwa di masa yang akan datang sudah tidak cukup lagi. Jadi conventional agriculture itu sudah tidak bisa memenuhi the demand, tuntutan daripada pangan itu. Oke? SMA 3 Palopo, Pak Jidan, gimana kabar di sana? Oke. Sekarang kita beralih ke soal selanjutnya, nak, ya. Ini pertama kita lihat dulu di soal ini. Nampakkan di layaran anakku sekalian? Oke. Di soal ini ada beberapa paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Oh, di soal ini ada 3 paragraf. Kira-kira dari ketiga paragraf ini penulis bertanya apa? Tipe pertanyaan apa yang muncul? The paragraph preceding the passage most likely discussed. Jadi dia membahas paragraf preceding. Paragraf sebelumnya kira-kira yang paling tepat didiskusikan sebelum masuk paragraf ini. Di sini tidak disebut paragraf 1, 2, 3-nya ya, tapi dia bilang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu otomatis di atasnya pada paragraf 1. Kita fokus ke paragraf 1 sebentar karena akan muncul paragraf 1 tapi ada paragraf kira-kira sebelum paragraf 1 itu apa? Apakah identification of animated films? Ataukah the process of making animated films? Next, the execution of animated films creation, a series of tools needed to create animated films, and the illustration of global interest in animated films. So, kita bisa tebak bahwa paragraf sebelumnya ini talking about animated film. Apakah dia identification-nya, apakah dia prosesnya, atau apakah dia creation-nya, kita akan cari tahu. Ya, saya akan jelaskan dulu jadi karena dia minta adalah preceding, so kita akan melihat pada paragraf keberapa sayang? Oke, kita lihat pada paragraf pertama. Anakku sekalian, ini paragraf pertamanya. Sekarang di paragraf pertama ini, pada baris pertama sudah disebutkan bahwa the preparation of these films, ada preparation, follows a similar process. Ada beberapa proses yang dilakukan. Jadi kalau ada kata similar di sini kita bisa lihat follow a similar, ya, mirip. Proses yang mirip. Jadi sudah ada proses di bawah, jelas kita sudah berpikir, oh, sebelum proses ini ada proses sebelumnya. First come to story. Plot, action, situation. Dan kemudian di sini describes the continuity of what is proposed should be take place on the screen. And then the nature of the cartoon of puppet, ya, kartun dia membahas tentang, jelas dari sini ada kalimat cartoon or puppet, itu sudah jelas tadi bahwa ini adalah animated films. Film animasi. Jadi kira-kira dari paragraf pertanyaan ini, prediksi kita paragraf sebelumnya ini berbicara tentang apa ya? Dari pertama tadi ada preparation of these films, follow a similar process, proses yang mirip. Kita bisa memprediksikan dari pilihan jawaban ini, anakku sekalian, apa yang paling tepat? Pertama, identification of animated films, process of making animated films, kemudian execution of animated films creation, series of tools needed to create animated films, the illustration of global interest in animated film. Siapkan jawaban Anda. I want to check it out. Come on guys, show me your answer. Come on. Silakan dari SMA 3 Palopo, SMA 13 Pangkep, selayar mana?
Bulukumba, Wajo silakan masuk. Saya juga sudah tidak skip Wajo. Ya, silakan kelas 12 IPA 1 SMA 3 Palopo. Bone, silakan B. Mana itu? Jawabannya B. SMA 2 baru. Baru ada di sana Pak Jamal baru. Ya. SMA 7 Makassar. Hai SMA 7 Makassar. Silakan your answer. Say my hello to your siapa ya? Kepala sekolah barunya, your new headmaster ya. My best friend. Iya, sudah ada jawabannya B. Silakan selayar. SMA 3 Maros. Salam sama gurunya ya, Sir Ical. Iya, SMA 3 Selayar, SMA 5 Selayar, come on. Come on guys, show me your answer. Oke, very good. UPT SMA 25 Bone. B Sir, iya nak, Bravo. Iya, Bravo, SMA 14 Bone. Wajo. Jami skip Wajo ya, biarkan masuk. Masuk Wajo. Oke deh guys. Karena tadi pada paragraf sebelumnya, paragraf pertama tadi kan ada namanya similar process. Oke, similar process. Jadi similar process itu otomatis preceding paragrafnya adalah jawabannya tepat sekali anak-anakku sekalian. Semuanya cerdas. Jawaban yang tepat adalah Bravo. Kira-kira preceding paragraph adalah the process of making animated films. Clap hands for you. Oke. Love for you all. Mwah. Okay, cool. Next, my smart students, we move to the next questions. Ini ada passage. Ya, pertanyaan ini ada passage. Ada 2. Perhatikan dulu. 2 paragraf guys. 2 paragraf aja. Kita langsung ke pertanyaannya dulu. Alright, let's see this one. The paragraph following the passage most likely discussed. Jadi, following the passage. Karena cuma 2 paragraf, yang ditanyakan adalah paragraf selanjutnya. Jadi kita akan melihat ke paragraf keberapa? Alright, cool. Paragraf 2. Oke, kira-kira apa jawaban pertanyaan anunya, pilihan jawabannya? Apakah suggestion for journalists to write better articles? Alternative media to look for more reliable sources? Common political agenda hidden behind such a false news, and then advice, ya, and then advice for readers on how to spot false information, and the last one stores written and published reliable way. Sekarang karena yang ditanyakan adalah following paragraph, jadi kita akan yang dulu karena yang ditanyakan adalah following paragraph, berarti kita akan melihat paragraf paling terakhir yaitu paragraf kedua. Lihat di sini. It's okay. There are 4 types of take information. Pertama di sini jelaskan ada 4 tipe. Bagaimana kita mengambil informasi. Tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe yang keempat. Tipe pertama, cara kita ada di sini penulis menjelaskan ada 4 cara bagaimana kita mencari informasi. First, clickbait stories use sensational headline or grab attention. Yang kemudian menggunakan propaganda untuk itu membuat audiens biasa salah paham. Yang ketiga itu ada satire, sindiran-sindiran halus. Lot of website and social media account publish biasanya bikin entertainment atau parodi, ya. Sindiran-sindiran halus yang paling sering muncul itu kasusnya Sarifah. Biasa berita-berita itu menggunakan ini. Dan yang keempat dijelaskan adalah sloppy journalism. Sometimes ini reporter langsung saja tidak menfilter, langsung saja memberikan berita. Dan pada kalimat terakhir, Anda anak-anakku, karena di sini dikatakan bahwa following paragraf selanjutnya itu apa? Perhatikan paragraf terakhirnya. All of these types need to be aware of and avoided by readers. Jadi, semua tipe-tipe di atas yang disebutkan itu harus diwaspadai. Jadi jangan
berita-berita itu cara kita mengambil informasi harus diwaspadai. Ini sudah dijelaskan. Karena ini adalah informasi yang kurang jelas. Kira-kira paragraf prediksi kita ke depan ini membahas tentang apa? Perhatikan ini. All this type needs to be aware of and avoided by readers. Ya. Kira-kira apa paragraf selanjutnya? Di sini kira-kira dia akan look at that. Suggestion, apakah dikasih suggestion? Apakah alternatif media untuk cari berita yang lain? Common political agenda hidden behind the source, advice for reader atau store. Silakan, give me your answers. SMA berapa? Kira-kira paragraf yang mengikuti selanjutnya itu apa ya? Ada B, SMA 3 Maros, SMA 3 Selayar, SMA 1 Selayar, B, SMA berapa lagi tuh? A, Bone, SMA berapa lagi tadi? B, A, B, Bravo. Oke. Very nice guys. Jawaban yang paling tepat benar adalah jawabannya adalah Bravo ya. Bahwa pada kalimat terakhir itu adalah keempat tipe berita itu kita tidak bisa ambil, otomatis kita prediksi bahwa nanti kita akan mencari alternatif. Alternatif media to look for more sources. Jadi cari media lain untuk mencari sumber-sumber yang lain. Oke, anak-anakku sekalian, that's all our meeting this morning. Kesimpulan apa yang kita ambil pada pertemuan kali ini? Jenis pertanyaan tentang paragraph prediction adalah pertanyaan yang menguji your critical thinking. Bagaimana memprediksikan kemungkinan yang akan terjadi atau sebelumnya. Untuk mengetahui prediksi paragraf selanjutnya atau prediksi paragraf sebelumnya, kita harus mengetahui topik bacaan tersebut, and then prior knowledge akan sangat membantu kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Oke, smart student, bagi yang mau bertanya langsung, you can DM, ada Instagram juga bisa. Ya, di IG-nya Papa Os ya. Silakan teman-teman, ibu-ibu guru, kita bisa berbagi di DM saja ya. Di Instagram saya Papa Os. Oke? Thank you very much for your kind, nice attention. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah setia menemani anak-anaknya bersama saya, Sir Ical di sini. Dari Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas kina. Thank you very much. I will see you another time. Bye-bye. Love you. Mwah.